Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini merupakan pagi yang penuh dengan sukacita, amin. Kita semua boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita menerima kabar baik agar iman kita dibangun dan juga kita menyiapkan agar kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka pagi hari ini saya percaya menjadi pagi yang indah, saat dimana kita berhadapan dengan Tuhan, kita boleh memandang wajah Tuhan, merasakan kebaikannya, dan supaya kita juga terus kita dapat bersekutu di dalam kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Tuhan saudara, mari datang di tahtanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kembali kita datang di hadirat Tuhan. Kita katakan kembali bersama-sama saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, oh Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
katakan bersama-sama, oh hadirat-Mu, Rabu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Raja. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Terlebih dari siapapun juga di dunia ini ya Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Yesus. Kami hanya mau memandang kepada Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Lebih dalam lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat berjumpa kembali di dalam program I Start with Jesus. Dan saya percaya semua kita diberkati dimanapun kita berada, menikmati kedaulatan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan juga menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, judul hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang masih mengendalikan segala sesuatunya. Bahkan musuh yang menakuti kita pun juga ada di dalam kendalinya Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk kita melihat di dalam Keluaran pada pasal 14, ayat 19, ayat 20 pada saat bangsa Israel mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Anda bisa melihat di sini bahwa ada satu kenyataan yang sering membuat orang percaya kehilangan damai sejahtera. Bukan karena Tuhan itu tidak kelihatan, bukan karena janji Tuhan itu gagal, tetapi karena kita ini terlalu fokus kepada musuh dan terlalu sedikit melihat kepada Tuhan. Kita fokus untuk melihat masalah ekonomi, kita fokus untuk melihat ancaman penyakit, kita fokus untuk melihat orang-orang yang menentang kita, dan tanpa sadar kita mulai berpikir bahwa situasi tampaknya sedang lepas kendali. Tapi saudara baca baik-baik Keluaran 14 ini mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat indah, yaitu tidak ada situasi yang lepas dari kendalinya Tuhan. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus itu selalu menjadi Tuan atas setiap keadaan. Nah, ini jadi berkat buat saudara di tempat ada masing-masing. Yang pertama, Tuhan tahu ancaman yang sedang dihadapi umatnya. Bangsa Israel itu baru saja keluar dari Mesir. Mereka tidak memiliki pasukan perang. Mereka juga tidak memiliki pengalaman tempur. Mereka hanyalah mantan budak yang baru saja merasakan kemerdekaan. And then, lalu, suddenly, tiba-tiba, Firaun berubah pikiran. Yang tadinya melepaskan, dia berubah pikiran. Pasukan Mesir yang terkenal kuat mulai mengejar orang-orang Israel ini. Secara manusia, ini adalah ancaman yang nyata. Nah, namun yang menarik, Tuhan tidaklah panik. Seringkali kita berpikir, Tuhan baru mulai bekerja setelah masalah datang atau ketika situasi genting. No, bukan begitu. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Yang artinya, Tuhan itu sudah mengetahui suatu masalah, bahkan sebelum kita menyadari masalah itu. Sebelum tentara Mesir mendekat, Tuhan itu sudah memiliki solusi. Sebelum ancaman muncul, Tuhan sudah mempersiapkan perlindungan. Kalau kita mau membaca di dalam Mazmur 139, Mazmur Daud mengingatkan bahwa, ini menarik Mazmur ini, bahwa Tuhan itu sudah mengetahui seluruh perjalanan kehidupan setiap kita. Jadi artinya tidak ada satupun masalah yang dapat mengejutkan Tuhan. Apa yang dapat mengejutkan kita, itu tidak pernah mengejutkan Tuhan. Garis bawahi di sini. Yang kedua, saudara, Tuhan itu bisa menempatkan pembatas antara kita dengan ancaman yang mengancam kita. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 itu menceritakan sesuatu yang spektakuler. Tiang awan yang semula berada di depan menuntun Israel, kemudian itu berpindah ke belakang bangsa Israel. Tuhan sendiri yang menjadi pembatas antara orang-orang Mesir yang mengejar, ya, dengan orang-orang Israel yang berjalan. Nah, coba Anda bayangkan, musuhnya ada, ancamannya ada, bahayanya ada,
Tetapi musuh tersebut tidak pernah bisa menyentuh umat Tuhan dikarenakan ada pembatas ilahi. Nah, malam itu diceritakan orang Mesir ingin menyerang, ingin membunuh, ingin menangkapi mereka, orang Israel. Tapi mereka, orang-orang Mesir ini tidak pernah bisa maju mendekat. Mereka tidak bisa menembus batas yang Tuhan pasang. Nah, saudara, ini adalah kabar baik bagi setiap kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perlindungan Tuhan berarti tidak ada masalah, gitu ya. Padahal bukan itu. Padahal seringkali perlindungan Tuhan itu berarti masalah itu ada, tetapi masalah itu tidak dapat menghancurkan kita. Musuhnya boleh mengejar, musuhnya dapat mengancam, tapi Tuhan mampu membatasi pergerakan musuh. Iblis tidak memiliki kebebasan mutlak. Iblis tetap berada di bawah otoritasnya Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 6 berkata, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Lihat, iblis pun dibatasi oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan tidak hanya memimpin, tapi juga melindungi. Selama ini tiang awan selalu berada di depan bangsa Israel, fungsinya memimpin. Tetapi lihat baik-baik, ketika ada ancaman datang, posisi tiang awannya berubah. Kini fungsinya melindungi. Ini menggambarkan bahwa karakter Tuhan yang luar biasa. Kadang kita hanya mengenal Tuhan sebagai penuntun. Kita berdoa, Tuhan tunjukkan jalan. Tetapi sesungguhnya Tuhan bukan hanya bisa menunjukkan jalan, tapi Dia adalah pelindung di dalam perjalanan itu sendiri. Ketika kita tidak mampu menjagai diri kita, Tuhan sanggup menjagai kita. Ketika kita tidak sanggup melawan, Tuhan berdiri di depan kita menolong. Bahkan seringkali kita tidak sadar berapa banyak bahaya yang sudah Tuhan cegah dari kehidupan kita. Atau dengan kata lain, berkali-kali Tuhan menolong setiap kita. Nah, nanti di surga mungkin kita baru mengetahui ada berapa banyak kecelakaan, kejahatan, penyakit, dan rencana musuh yang telah gagal karena perlindungan Tuhan. Yang keempat, saudara, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada musuh. Bangsa Israel, mereka melihat tentara Mesir. Tapi Tuhan melihat laut Teberau yang akan dibelah. Bangsa Israel, mereka melihat ancaman. Tetapi Tuhan melihat mujizat. Lihat perbedaannya di sini adalah hanya ada di perspektif atau sudut pandang. Nah, hari ini mungkin ada tentara Mesir dalam kehidupan Anda. Yaitu ada masalah keluarga, ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, khawatir masa depan. Tetapi jangan hanya melihat apa yang sedang mengejar Anda. Tapi coba lihatlah juga Tuhan yang berdiri di belakang Anda, menjagai Anda. Musuh Anda tidaklah menentukan akhir cerita Anda. Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Katakan amin. Nah, berarti Keluaran 14 mengajarkan bahwa Allah bukan hanya Tuhan atas umatnya, tapi Dia juga Tuhan atas musuh-musuh mereka. Dengan kata lain, Tuhan mengendalikan waktu, Tuhan mengendalikan keadaan, Tuhan mengendalikan batas gerak musuh. Nah, karena itu, hari Tuhan mau ingatkan, jangan hidup dalam ketakutan. Ingat hari ini, jangan hidup lagi dalam ketakutan. Jika Tuhan mampu menahan seluruh pasukan Mesir tadi, Tuhan juga mampu memegang kendali atas setiap persoalan yang sedang Anda hadapi di hari ini. Tuhan selalu menjadi Tuan atas setiap situasi. Yang diberkati katakan amin. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam sesi sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Dan percayalah, kuasanya mujizat terjadi bagi kita. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, setiap sel kami dijadikan baru. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan.
Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami termeterai menjadi warga sorga. Punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Kami tolak segala kuasa kegelapan, rancangan orang jahat, intimidasi dunia, kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Oleh korban darah Yesus, mulut kami diberkati, doa-doa kami diberkati, pasti berhasil. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, masing-masing siapkan sakramen minyak di tempat saudara. Percayalah kuasanya terjadi karena Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan. Dan saya percaya bahwa bukan cuma pendeta yang bisa berdoa bagi minyak ini menjadi minyak urapan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tempat Anda masing-masing, Anda bisa berdoa dan minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Kami hancurkan segala kuasa gelap. Setan, tuyul, dukun-dukun. Kuasa iblis dihancurkan kuasanya, dipatahkan, tidak berkuasa dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga bisa berdoa buat pasangan saudara, buat keturunan Anda, buat keluarga, bahkan buat tempat tinggal, proyek yang sedang Anda kerjakan. Kuasa yang sama itu juga terjadi bagi setiap orang yang percaya. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata powerful yang akan menjadi berkat buat setiap kita. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara dari ibadah kita saat ini. Kalau saudara belum pernah digembalakan, belum pernah tertanam di gereja manapun, kami Zion Church of Christ terbuka untuk boleh, yaitu menerima saudara. Anda boleh welcome di gereja kami. Saudara boleh lihat jadwal gereja kami. Saudara untuk didewasakan, untuk dibawa ke dalam pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami percaya setiap orang diberi kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam program I Start With Jesus berikutnya, dan God bless you. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
kasih.